Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satya Harisena Hendrawan, merupakan salah satu dosen program studi Sistem Informasi di Universitas Cyber Indonesia, sebagaimana bentuk transformasi baru dari Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen 2023. Sebagai dosen program sistem informasi, ada beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu, diantaranya mata kuliah struktur data, statistik, basis data, data mining, dan kecerdasan buatan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah struktur data. Berikut ini adalah outline dari slide ini. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi dan referensi pembelajaran, keempat, sistem dan metode pembelajaran, kelima, sistem dan penilaian pembelajaran, yang keenam adalah contoh video pembelajaran secara daring. Berikut ini merupakan deskripsi mata kuliah. Identitas mata kuliah. Yang pertama itu ada mata kuliah struktur data. Dengan kode mata kuliah 0125, jumlah SKS-nya 3 SKS yang diampu pada semester 2 dan jenis mata kuliah ini wajib untuk seluruh mahasiswa pada semester 2. Kemudian, deskripsi mata kuliah. Struktur data merupakan pengorganisasian data, manajemen, dan format penyimpanan yang biasanya dipilih untuk mengakses data yang secara efisien. Mata kuliah struktur data ini mempelajari mengenai konsep pengertian dasar, teknik, dan manipulasi organisasi yang nantinya akan diimplementasi ke dalam bahasa pemrograman C++. Dan topik pembahasan yang meliputi konsep dasar, teknik pemrograman, record and pointer, English, stack, queue, tree, binary tree, binary source tree, FL tree, GARP, dan tabel hash, serta dilengkapi dengan kasus yang sesuai dengan teknik-teknik struktur data. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah di struktur data ini ada 5 hal. Yang pertama, itu memahami konsep dasar struktur data itu sendiri dan kasus serta penggunaan teknik pemrograman C++. Kemudian CPMK yang kedua, memahami dan menerangkan konsep struktur data dalam bentuk list seperti record, array, linked list, struct, dan metric. Kemudian CPMK yang ketiga, memahami dan menerangkan konsep stack dan queue dalam kasus sederhana. CMK yang keempat, memahami dan menerangkan konsep struktur data dengan metode tree. CMK yang kelima, memahami dan menerangkan konsep struktur data dengan model graph dan table hash. Kemudian ini adalah materi pembelajaran di mata kuliah struktur data. Kita ada 16 pertemuan. Pertama konsep dasar dan seterusnya, di mana nantinya di dalam perkuliahan struktur data ini ada metode assessment secara kuis, kemudian ada presentasi project, dan di akhir semester ada ujian semester. Berikutnya adalah buku referensi atau jurnal atau e-book yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah struktur data. Nah, adapun sistem pembelajaran dan metode pembelajaran dalam mata kuliah struktur data ini, metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah DAA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Kemudian, beban waktu pembelajaran mata kuliah ini sebanyak 3 SKS. Ya, ada tatap muka di dalam kelas ataupun secara daring, kemudian belajar struktur dan belajar mandiri dengan mengerjakan tugas. Kemudian, secara pembelajaran itu ada 2 hal yang saya lakukan, yaitu pembelajaran secara langsung, artinya saya memberikan materi perkuliahan itu dalam kelas atau virtual atau daring, ya.
Kemudian pembelajaran tidak langsung. Saya mengupdate atau mengupload sebuah materi ke dalam Learning Management System kampus yang bernama MyCyber. Kemudian sumber pembelajaran yang saya ambil yang dapat diperoleh oleh mahasiswa itu terdiri dari PPT, e-book, referensi modul, jurnal, dan video yang terkait mata kuliah tersebut. Kemudian ini adalah sistem penilaian pembelajaran saya, gitu ya, di mana di sini saya sudah membagi ke dalam beberapa penilaian. Ada absen, itu penilaian bobot 10%, tugas 20%, UAS 40%, kemudian UTS 30%. Ya, di mana berikutnya adalah grade penilaian akhir dari mata kuliah struktur data yang mungkin telah ditetapkan oleh kampus seperti itu. Selanjutnya akan digambarkan contoh video pembelajaran saya di dalam kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam siang ini dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Oke, pada siang hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah baru gitu ya, yaitu adalah mata kuliah struktur data. Karena ini baru pertemuan pertama, ya mungkin sedikit nanti saya sampaikan aturan atau rencana pembelajaran semester, kemudian penilaiannya, kemudian juga semacam deskripsi mata kuliahnya seperti itu. Oke, perkenalkan, nama saya Satya Risena Hendrawan, ya, dosen tetap program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Indonesia. Saya berpendidikan S2 di Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor, kemudian S1 Teknik Sistem Komputer Universitas Diponegoro. Kemudian ini adalah alamat email saya. Kemudian moto saya adalah jadikanlah perjalanan hidupmu digoretkan dengan tinta emas, terus berjuang, Bung. Nah, terkait mata kuliah struktur data, jadi struktur data dalam bidang ilmu komputer merupakan pengorganisasian data, manajemen, dan format penyimpanan yang biasanya dipilih untuk akses data. Mata kuliah struktur data ini mempelajari mengenai konsep pengertian dasar, teknik, dan manipulasi organisasi yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman C++ gitu ya. Nanti pada bab selanjutnya mungkin ada beberapa kita materi dan juga ada beberapa kita secara praktek menggunakan C++. Adapun topik pembahasannya yaitu terdiri dari konsep dasar, teknik pemrograman, record dan pointer, linked list, stack, QU, tree, binary tree, dan seterusnya. Ya, apa sih yang diharapkan? Harapannya adalah mahasiswa dapat memahami kasus permasalahannya dan mensolusikan dengan teknik struktur data yang sesuai. Nah, berikut ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di sini ada 5 ya. Yang pertama, mahasiswa itu dapat memahami konsep dasar struktur data dan kasus serta teknik pemrograman C++. Kemudian yang kedua, memahami dan menerangkan konsep struktur data secara list gitu ya, seperti record, array, linked list, struct, dan metric. Kemudian CPMK yang ketiga memahami dan menerangkan konsep stack dan QU dalam kasus sederhana. Kemudian CMK keempat memahami dan menerangkan konsep struktur data dengan metode tree. CMK kelima memahami dan menerangkan
konsep struktur data dengan metode GARP dan table hash ya. Nah, ini merupakan metode evaluasi penilaiannya ya, teman-teman semua. Bahwasanya di sini ada tupoksi atau pembagian absensi sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Yang dimana UAS ini nanti akan menjadi nilai project ya, teman-teman semua. Jadi nanti dalam kegiatan perkuliahan ini, silakan teman-teman bentuk satu kelompok tugas belajarnya atau suatu kelompok kerja yang dimana kelompok ini nanti di akhir sesi perkuliahan akan melakukan presentasi tugas besar ya. Kemudian berikut ini adalah eh, grade nilai yang telah ditetapkan oleh akademik di kampus kita di Universitas Cyber Indonesia. Di sini ada grade A sampai grade E. Saya harap teman-teman semuanya yang ada di kelas ini di mata kuliah struktur data itu dapat lulus di mata kuliah tersebut. Kemudian referensi atau jurnal atau e-book yang saya gunakan di sini saya menggunakan pengarangnya itu adalah Escardo yang dimana dia menuliskan mengenai catatan struktur data dan algoritma. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu ada penulisnya itu Mohanty dan Ripati. Dia menulis tentang struktur data dan algoritma menggunakan C++. Karena pada mata kuliah kita ke depannya, bab selanjutnya, itu kita akan menggunakan uh, pemrograman C++. Saya berharap satu kelompok ini nanti akan menginstal aplikasi yang bernama Dev C++ ya, ataupun aplikasi IDE C++ yang lainnya. Ke dalam teori, jadi struktur data itu apa sih gitu ya? Bahwasannya di dalam ilmu komputer, struktur data itu merupakan cara menyimpan dan mengakses data secara terstruktur pada sistem komputer yang dimana sehingga mudah diakses seperti itu ya. Ya. Jadi setiap program komputer itu sangat perlu yang namanya data dan algoritma. Dengan algoritma pemrograman komputer itu bisa menggunakan data secara efektif, gitu ya. Jadi, kalau misalnya komputer ada data tapi tanpa ada algoritma, maka hanya sebatas penyimpanan data saja, belum dikatakan dia sebagai komputer karena bahwasanya di dalam komputer itu pasti ada algoritma-algoritma program yang telah tertanam di dalam sistem. Nah, karena memori komputer ini terbatas ya, teman-teman, maka data itu harus disusun seperti di dalam toko swalayan. Nah, ilustrasinya seperti ini pada gambar ini. Jadi data itu tersimpan di dalam sebuah rak yang sangat rapih dan sesuai dengan kategorinya. Nah, itu ilustrasinya. Kemudian, struktur data itu sendiri dia memiliki klasifikasi atau bagian ya. Karena tadi struktur data itu cara menyimpan, cara mengatur, cara memanage data di dalam sistem komputer gitu ya. Jadi ini bukan berkaitan mengenai tentang basis datanya. Basis data itu cara menyimpan data di sebuah tempat, tapi ini adalah bagaimana ya data secara apa namanya realnya gitu ya, secara apanya aslinya gitu ya, itu disimpan dalam dua keadaan. Yang keadaan pertama itu linear dan yang kedua adalah non-linear. Linear itu apa? Linear itu yang jelas dia berbentuk apa memanjang atau lurus gitu ya. Jadi lurus pun juga ada dua tipe. Ada statis, ada dinamis, ada yang kaku, kaku, ada yang sangat fleksibel atau dinamis ya. Nah, kemudian ada array. Array itu kayak semacam penyimpanan di mana dia sudah ada raknya, sudah ada alamat memorinya ya. Jadi elemen-elemen data itu dia akan disimpan di alamat memori tersebut. QU pun juga sama semacam array, dia memodelkan semacam antrian ya. Jadi yang paling depan atau yang masuk terlebih dahulu maka dia yang akan keluar terlebih dahulu kan, seperti itu ya. Berbeda dengan stack ataupun named list ya. Nanti
keempat kategori ini nanti kita akan pelajari pada bab selanjutnya. Nah, lalu nanti pasca UTS ya, kita akan melanjutkan materinya mengenai tentang tree, kemudian graph. Adapun untuk gambar diagram ini saya ambil dari review.co yang berada di dalam internet seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mengupas dalam mengenai tentang struktur data, mari kita coba berkenalan mengenai tentang struktur data atau tipe datanya. Jadi tipe data ini merupakan klasifikasi value suatu variabel yang bantu operasi komputer untuk mengenali data tanpa hasil output error. Jadi dasar komputer hanya mengenal angka 0 dan 1 ya teman-teman. Ya, jadi komputer hanya mengenal angka 0 dan 1. Ada dua macam tipe data nih, tipe data primitif dan tipe data komposit. Tipe data primitif itu dia tipe data sederhana. Dia menyimpan satu nilai saja, yaitu karakternya adalah digit, byte atau karakter. Ya. Adapun turunan dari tipe data primitif itu ada integer, kemudian nanti ada string, kemudian ada float dan sebagainya, gitu ya. Integer itu apa? Integer itu adalah tipe data primitif yang digunakan untuk angka tanpa pecahan. Dia tidak memiliki pecahan dan bilangan bulat berupa bilangan positif atau negatif. Oke. Nah, ini floating. Floating pun kebalikan dari integer. Kalau floating itu bulat, kalau integer itu bulat, kalau floating itu adalah bilangan pecahan. Kemudian berikutnya adalah karakter. Karakter ini menyatakan satu angka, kemudian huruf atau karakter spesial yang lainnya. Seperti itu ya, ini contohnya. Kemudian string. String ini biasanya dia menyatakan rangkaian karakter. Jadi yang meliputi ada angka, ada simbol, yang dimana semacam teks gitu ya. Contohnya misalkan, halo Bobby saya Marta. Nah ini contohnya. Nah ingat, karena di tipe datanya string, maka penulisan karakter, rangkaian karakter ini harus menggunakan tanda petik gitu ya. Kemudian yang kelima dari tipe data primitif yaitu adalah boolean. Boolean cuma hanya mengandung dua nilai saja, true atau false, seperti itu. Ya, contohnya dia merepresentasikan data jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Nah, kemudian tadi sudah bahas primitif. Nah, ini apa namanya? eh, ya turunannya dari tipe data lagi. Itu adalah komposit. Nah, kalau komposit ini dia pengolahannya lebih rumit dibandingkan dengan primitif. Tipe data ini dia gabungan dari beberapa tipe data primitif yang lainnya. Misalnya, contohnya ada array, kemudian ada objek. Nah, array ini dia tipe data yang menyatakan kumpulan dari beberapa elemen ya. Elemen yang memiliki jenis dan nilai yang sama. Contoh deklarasi array, ada string bunga, melati, mawar. Nah, ini cara penulisannya ya teman-teman. Diawali dengan tipe datanya apa, kemudian objeknya apa, baru elemen-elemen dari si objeknya itu, gitu ya. Kemudian ada namanya objek. Objek ini hanya istilah yang dimana dia biasanya dalam bentuk function atau struktur atau variabel, gitu ya. Misalkan mobil sama dengan ada Avanza, Xenia. Nah, itu contohnya. Itu adalah variabel seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi sedikit membahas array. Eh, jadi apa sih array itu? Array itu merupakan tipe data struktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah tipe yang sama, gitu ya. Jadi bagian yang menyusun array disebut elemen array. Nah, jadi elemen array itu yang ini nih. Itu data 1, data 2, data 3 itu adalah elemen array. Nah, kemudian biasanya setiap elemen array itu ada indeksasi atau disebut dengan indeks array. Indeks array itu dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya sampai di mana dia n. Gitu ya. Nah, adapun untuk cara penyimpanan atau penulisan array, ya, itu sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dia menggunakan tanda kurung siku, ya.
teman-teman semua. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan array atau cara menuliskan array, itu ada beberapa komponen. Yang pertama, kita harus nyantumkan tipe datanya, kemudian nama array atau nama objeknya apa, kemudian jumlah elemennya gitu ya. Ini ada beberapa cara dalam deklarasi variabel array. Yang pertama, mendeklarasi variabel array tanpa memasukkan nilai ke dalam variabel. Jadi kita sebut dulu nih ininya, tipe datanya, nama array-nya apa, kemudian jumlah elemennya. Nah, artinya apa? Artinya eh, di sini nama array atau nama variabel adalah nomor. Jadi ada 4 angka atau 4 nomor yang ada di dalam variabel si nomor. Kemudian begitu juga dengan objek si bunga. Bunga ini ada 4 jenis bunga. Misalkan bisa mawar, bisa melati, gitu ya, bisa anggrek, bisa lavender, seperti itu. Ini merupakan 2 cara yang biasanya umum dalam mendeklarasikan variabel array. Seperti itu. Nah, kemudian array itu juga ada beberapa dimensinya, gitu ya. Untuk di pertemuan pertama ini sedikit kita mengulas gitu ya. Nanti pada pertemuan kedua kita akan membahas secara menyeluruh mengenai array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Array 1 dimensi itu merupakan data yang akan disimpan dalam 1 baris gitu ya. Karena array itu merupakan semacam tipe struktur data yang bersifat itu adalah linear. Nah, kemudian karena dia hanya 1 baris, maka dibutuhkan 1 pernomoran indeks saja, gitu ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, gitu. Karena dia sifatnya linear, maka elemennya itu tidak tersusun, gitu ya. Maka harus di dalam bentuk 1 baris seperti ini ya. Ini ada elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada indeks array. Indeks array itu selalu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, teman-teman semua. Oke, ini merupakan bentuk umum cara deklarasi array. Yang tadi kita sudah pelajari, di sini ada tipe data, kemudian ada nama array-nya, kemudian ada jumlah array-nya. Ya. Nah, ini cara bentuk umumnya. Oke. Nah, selanjutnya, ini ada sedikit latihan soal bagaimana kita langsung mengimplementasikan konsep array itu ke dalam logic di pemrograman C++. Nah, misalnya teman-teman nih diminta untuk membuat sebuah program sederhana yang dapat menghitung rata-rata dari 10 inputan masukan dengan konsep array. Nah, caranya gimana gitu ya? Nah, caranya adalah misalnya silakan teman-teman bisa melihat terlebih dahulu, kemudian nanti mempraktekkan, kemudian melakukan simulasi gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan C++ dalam pembuatan program sederhananya ya. Konsep array-nya di mana? Konsep array-nya itu di sini. Yang line ke-7. Di sini ada tipe datanya apa, kemudian nama array-nya apa, kemudian jumlah array-nya ada berapa, kayak gitu ya. Nah, tadi tugasnya adalah diminta untuk menghitung 10 masukan, kemudian mencari rata-rata dari 10 masukan itu, gitu ya. Nah, ini cara logiknya, bahwasanya di sini kita menghitung for, ya, for dengan variabel integer i, gitu ya, variabel i. Di sini dia harus deklarasikan 0 dulu, ya. Kenapa? Karena artinya 0 ya berarti kita akan mulainya itu dari angka 0 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia akan membentuk sebuah teks nantinya seperti ini. Masukkan nilai ke 1 sekian, masukkan nilai ke 2 sekian dan seterusnya kayak gitu ya. Nanti baru ada sebuah logik di mana logiknya ini dia akan menghitung nih di sini ya. Variabel sum ini dia akan menghitung jumlah dari nilai yang udah diinputkan gitu ya. Jadi dia akan selalu menjumlah gitu ya. Artinya masukan pertama itu disimpan, kemudian nanti akan
jumlahkan dengan masukan kedua, terus ya masukan ketiga, masukan keempat, nah dan seterusnya sampai masukan ke 10. Dia akan menjumlahkan setiap masukan tersebut. Nah, kemudian dari semua masukan itu dia akan melakukan average, artinya pembagian rata-rata. Maka dari jumlah ini dia akan mencari rata-rata dari 10 inputan atau masukan tersebut. Gitu ya. Maka ketika program ini dijalankan, maka eh, dia akan meminta angka. Di sini meminta angka, ya, meminta angkanya berapa? Angkanya bebas, sembarang. Nah, ini saya sudah melakukan simulasinya dan sudah melakukan apa namanya capture hasilnya. Nah, jadi nanti silakan ya teman-teman semua ya melakukan simulasi atau melakukan mempraktekkan codingan ini gitu ya. Cara belajarnya adalah teman-teman jangan mengcopy paste. Yang ada malah tidak belajar. Saran saya adalah silakan teman-teman ya mengetikkan semuanya ini kemudian menjalankannya di IDE Dev C++ masing-masing seperti itu ya. Nah, ya mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan semua pada pertemuan pertama ini, karena pada pertemuan pertama ini eh, apa namanya sedikit eh, menginformasikan mengenai mata kuliah struktur data itu seperti apa sih ke depannya. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang masih bingung nih apa yang saya sampaikan, silakan saya persilakan. Pak, permisi Pak, Oke, saya ingin siapa nih? bertanya Pak. Ini Mas siapa? Saya Pak Luffy. Oh, Mas Luffy. Luffy Oke, Pak. siap. Jadi saya tadi sempat dengar penjelasan Pak Satrio tentang hubungan dari struktur data itu kayak tipe datanya sama pemrograman C++-nya ya Pak. Nah cuman agak masih pengen saya tahu gitu lebih dalamnya kayak kalau misalkan struktur datanya itu nggak tepat kita gunain dalam pemrograman itu kira-kira gimana gitu kayak dampaknya. Maksudnya kayak dari pentingnya struktur struktur data ini untuk pemrograman gitu Pak. Oke, baik. Jadi pentingnya struktur data dalam pemrograman itu seperti apa gitu ya? Maksudnya Mas Luffy ya. Oke, pertanyaan bagus gitu ya. Jadi teman-teman semua, ketika kita berinteraksi dengan komputer, komputer tidak bisa mengenali bahasa language kita. Komputer tidak bisa mengenali gaya gestur kita. Jadi komputer bisa mengenali melalui bahasa pemrograman yang kita jalankan, yang kita implementasikan gitu ya. Jadi struktur data itu ya bagian paling fundamental dalam pembuatan pemrograman komputer gitu ya. Mulai dari apa namanya teman-teman harus paham terlebih dahulu tipe datanya gitu ya. Ya misalnya tipe datanya di sini pada script ini ada float gitu ya. Kemudian sini ada variabel ya. Mungkin pada mata kuliah sebelumnya di algoritma pemrograman ya mungkin sudah disampaikan oleh dosen yang mengampu mata kuliah itu apa sih itu variabel gitu ya. Apa sih itu apa namanya tipe data gitu ya. Nah, jadi eh, tipe data ini dia penyusun dasar dalam melakukan deklarasi eh, apa namanya pembuatan pemrograman seperti itu. Karena tipe data inilah yang nanti dia akan menginformasikan ke komputer. Seperti itu ya, teman-teman semua. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, rekan-rekan semua? Semoga terjawab ya eh, pertanyaan dari Mas Luffy gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman? Oke, tidak ada ya, teman-teman ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan mengakhiri materi perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingatkan silakan teman-teman bentuk satu kelompok kerja diskusi, yang dimana nanti kelompok kerja ini ya apa akan mengerjakan tugas-tugas kelompok gitu ya. Terus kemudian nanti di akhir sesi perkuliahan akan ada
presentasi project dari setiap kelompoknya seperti itu. Di mana satu kelompoknya ini terdiri dari 3 orang ya teman-teman. Jadi saya berharap setiap kelompok ini dan setiap anggotanya itu bekerja gitu ya, jangan mengandalkan ketuanya saja seperti itu. Oke, eh, baik rekan-rekan semua, terima kasih telah join pada kuliah siang hari ini. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan. Kita akan membahas mengenai tentang record dan pointer. Oke, saya sudahi pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satya. Oke, terima kasih, Mas.